Jadi beliau ini secara garis besarnya beliau itu bisa menembus pandang. Kemudian sesuatu yang belum terjadi beliau tahu. Tirai menembus pandang itu namanya ilmu kasyaf. Lah ilmu kasyaf ini ada dua. Yang pertama ilmu kasyaf ilahiyah, yang ilahi, yang kedua ilmu kasyaf syaitoni. Dia bisa tahu sesuatu apa yang belum terjadi dan benar itu terjadi. Kurang bahagia di dalam rumah, akhirnya saya dapat pergaulan yang kurang baik. Kayak majelis zikir, terus kayak mereka itu ngajak bertaubat. Dan udah lama saya ikut itu, terus saya dapat itu, ilmu yang bisa tembus pandang itu. Tidak bisa dilihat orang, bisa saya lihat. Tapi lama-kelamaan kayak apa yang saya lihat tuh membuat saya gak nyaman. Tiba-tiba ini Mbak Sarah ini nyeletuk, ini suami kamu, calon suami kamu besok mati. Dan ternyata kecelakaan. Pada suatu hari saat saya bangun tidur itu kayak saya merasa aneh aja. Gitu ya. Terus kayak apa yang harusnya tidak saya lihat, tiba-tiba saya bisa melihat itu semua. Pondok Pesantren Tahfidzul Quran Thoriqul Jannah Malang adalah lembaga pendidikan yang menyelenggarakan program pendidikan terpadu. Program utamanya yaitu tahfidz Al-Quran 30 juz bersanad, yaitu sanad Imam Hafiz. Yang kedua, tafakuh, memahami dan mendalami ajaran agama Islam. Dan yang ketiga yaitu ilmu hikmah, yaitu ilmu yang mempelajari tentang Al-Quran dan hadis serta untuk mendekatkan diri kepada Allah. Harta yang kita cari pagi, petang, siang, dan malam itu belum tentu kita nikmati. Maka salah satu investasi akhirat sampai ke alam barzah kita adalah pembangunan pondok pesantren. Di antaranya yang terpercaya pembangunan pondok pesantren Tahfidzul Quran Thoriqul Jannah Malang. Rekening wakafnya Bank BCA 12305272225. Rekening Mandiri 1440575711111. Rekening BRI 05161032763504 atas nama Muhammad Idrisul Almarbawi, Yayasan Gus Idris Almarbawi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah wala haula wala quwata illa billah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Allahumma salli wa sallim ala Sayyidina Muhammadin miftahi babi rahmatillah adada ma fi ilmillah salatan wa salaman daimaini bidawami mulkillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Amma ba'd. Sahabat-sahabat Giomania atau pecinta-pecinta Gio dimanapun kita berada, semoga senantiasa dalam genangan rahmat Allah, nikmat Allah. Yang sakit semoga Allah angkat penyakitnya, yang susah semoga Allah angkat kesusahannya. Semoga Allah panjangkan umur kita, Allah sehatkan badan kita, Allah lapangkan rizki kita, Allah mudahkan segala urusan kita, dan Allah kabulkan semua hajat-hajat kita, wa hajat di dunia bil maisarah, hajatil akhirah bil maghfirah, amin ya rabbal alamin. Saudara, saat ini kita kedatangan tamu ya, yang dari samping saya dengan beliau Mbak Sarah ya. Iya. Beliau ini mau konsultasi dengan segala permasalahan beliau selama ini. Jadi beliau ini secara garis besarnya beliau itu bisa menembus pandang. Jadi misalkan kayak ada dinding, di situ terbukalah tirai-tirai hijab. Misalkan di rumah itu ada siapa saja penghuninya, itu bisa kelihatan. Nah ini beliau curhatnya seperti itu katanya. Kemudian sesuatu yang belum terjadi beliau tahu.
Cuman dengan semua yang beliau alami itu membuat resah Mbak Sarah. Ini membuat dia resah. Akhirnya konsultasi kepada saya, ini gimana Pak Ustadz solusinya? Apa harus diruqyah atau bagaimana? Nah, ini perlu kita ketahui dulu kronologinya seperti apa dulu. Kalau dalam Islam, ini sahabat kalau salah mohon diluruskan ya. Ada orang yang bisa menembus batas, menembus tirai, menembus pandang, itu namanya ilmu kasyaf. Nah, ilmu kasyaf ini ada dua. Yang pertama ilmu kasyaf ilahiyah, yang ilahi, yang kedua ilmu kasyaf syaitoni. Nah, ini perlu hati-hati buat kita semua. Memang sering terjadi banyak ya fenomena semacam ini. Saya sering punya murid juga yang apa ya namanya, dia bisa tahu sesuatu apa yang belum terjadi dan benar itu terjadi. Dan juga bisa menembus pandang, misalkan ada dinding itu dia bisa tahu di sana ada siapa itu tahu, dan itu keren, hebat kan. Ini sekarang yang dialami oleh Mbak Sarah. Lah, beliau tadi sempat menceritakan sedikit awalnya beliau itu ikut sebuah perkumpulan ya. Lah, perkumpulan itu mengatasnamakan perkumpulan zikir lah, ini seperti itu ya. Kronologinya nanti biar ceritakan. Setelah ikut zikir, saya tanya, setelah ikut perkumpulan zikir itu, Mbak Sarah ini tiba-tiba bisa menembus batas dan menembus pandang, bisa menembus tembok, dinding, bisa melihat sesuatu yang terjadi sebelum terjadi. Nah gitu. Setelah ikut zikir ini, perlu kita garis bawahi sahabat, ilmu kasyaf itu ada dua, kasyaf ilahi dan kasyaf syaitoni. Kalau kasyaf ilahi, dia menembus menembus batas, menembus pandang, dia bisa tahu apa yang sebelum terjadi, tapi dia tambah dekat sama Allah, tambah ingat sama Allah, ini namanya kasyaf ilahi. Tapi sebaliknya, dia bisa menembus batas, bisa menembus pandang, bisa menembus tirai hijab-hijab, dan dia juga bisa tahu sebelum terjadi, tapi dia makin jauh sama Allah. Itu namanya kasyaf syaitoni. Nah, karena itu Mbak Sarah, saya mau tanya kronologinya, awalnya gimana ceritanya sebelum sampean itu bisa menembus batas, bisa menembus pandang, bisa tahu sesuatu apa yang belum terjadi, sehingga sampai seperti itu, sampai tahu. Dan katanya jenengan jadi juga bilang, sampaikan itu membuat sampean nggak nyaman, nggak tenang kan, karena banyak orang yang datang kepada Mbak Sarah karena valid gitu loh, karena valid yang disampaikan. Oh, besok akan terjadi seperti ini. Nah, itu benar, makanya banyak sekali yang datang di situ. Nah, itu membuat Mbak Sarah ini nggak nyaman. Nggak nyamannya apa? Misalkan ada orang mati, besok keluargamu mati gitu, ternyata mati beneran sahabat, kan ngeri di situ. Maka dari itu kita akan tanya-tanya, kok bisa jadi seperti itu kronologinya? Monggo Mbak Sarah diceritakan. Jadi awalnya itu dari permasalahan di rumah, dari orang tua. Nah, saya itu berasal dari keluarga orang punya, ya orang berada. Papa saya orang berada, mama saya orang berada. Tetapi di situ saya kekurangan kasih sayang. Kok bisa maksudnya kekurangan kasih sayang itu gimana? Tapi masih sehat ya Bapak Ibu? Alhamdulillah sehat. Dan maksud saya kekurangan kasih sayang di situ, mereka lebih mentingin kerja mereka daripada saya anaknya sendiri. Oh gitu. Ya, akhirnya saya merasa kurang kasih sayang dan saya merasa kurang bahagia di dalam rumah. Akhirnya saya dapat pergaulan yang kurang baik. Jadi terjebak pergaulan bebas ya, gitu ya. Pergaulan bebas, saya ikut teman-teman minum-minum, pergi ke diskotik, dan intinya pergaulan saya sangat bebas dan itu udah di luar batas. Terus ada suatu teman saya itu ngajak ke perkumpulan kayak majelis zikir, terus kayak mereka itu ngajak bertaubat. Oh gitu. Dan udah lama saya ikut itu, terus saya dapat itu
ilmu yang bisa tembus pandang itu. Oh, itu terjadinya itu saat tiba-tiba ya setelah ikut itu ya? Iya, tiba-tiba. Sekarang pertanyaannya ini Mbak Sarah, setelah sampean bisa menembus pandang, sampean bisa tahu terjadi sebelum itu terjadi, itu membuat sampean itu ingat sama Allah atau membuat sampean itu lupa sama Allah? Kalau yang saya rasakan itu semakin lupa sama Allah. Semakin jauh sama Allah ya? Kayak saya jadi sombong karena bisa melihat itu. Iya, betul. Nah ini menarik dan sering terjadi. Fenomena seperti ini sering terjadi, saudara. Makanya saya sampaikan sekali lagi, ilmu kasyaf itu ada dua. Yang pertama kasyaf ilahi, yang kedua kasyaf syaitani. Kasyaf ilahi yang membuat kita makin dekat sama Allah. Contoh ibadahnya, sholatnya. Tapi sebaliknya, orang yang bisa menembus pandang, menembus batas, tahu sesuatu yang belum terjadi, ini kok makin jauh sama Allah. Maaf, seperti yang dialami Mbak Sarah. Sholatnya makin jauh, makin lupa. Nah ini apa? Ini akan kita kuak nih saudara. Ini menarik sekali karena sering terjadi. Nah ini Mbak Sarah kan gak nyaman gitu kan ya? Iya. Kenapa? Bisa diceritakan kenapa kok gak nyaman gitu? Katanya tadi banyak yang datang. Awalnya emang saya kayak merasa sombong karena hal yang tidak bisa dilihat orang bisa saya lihat. Tapi lama kelamaan kayak apa yang saya lihat tuh membuat saya gak nyaman. Kok bisa? Gak nyamannya mungkin karena faktor apa? Kayak tadi kan sampai cerita. Kayak ini kayak malaikat pencabut nyawa aja gitu kan. Tadi sempat cerita, misal ada sepasang, tadi kan sampean cerita, ada sepasang orang mau menikah, datang ke sampean cari hari yang pas buat menikah. Tiba-tiba sama nyeletuk gitu aja kan. Tiba-tiba ini Mbak Sarah ini nyeletuk, ini suami kamu, calon suami kamu besok mati. Dan ternyata kecelakaan. Ini yang membuat sampean nggak tenang, nggak nyaman. Iya, seperti itu salah satunya. Terus ada lagi nggak kira-kira yang membuat sampean itu, Mbak Sarah itu nggak nyaman dengan bisa menembus pandang? Bukan kan itu makin asyik, makin banyak orang tamu yang datang, wah banyak rezeki dong, kan gitu. Banyak kasih amplop. Kalau banyak rezeki iya, cuman karena banyak kejadian buruk yang saya lihat daripada kejadian baik yang saya lihat, jadi itu yang bikin saya nggak nyaman. Nah itu saudara, ini yang sangat menarik kita kuak biar kita nggak terjebak dengan bujuk rayu setan, bujuk rayu iblis laknatullah alaih. Ini yang hati-hati. Terkadang wah di sono nuh ada anak kecil bisa melihat, bisa menembus batas, ini pasti wali loh. Tunggu dulu, ini pasti orang sakti. Jangan sembarang menyebutkan itu wali, apalagi wali min aulia illah. Karena wali min aulia illah sendiri itu harus ada kriteria sahabat. Lah gimana mau disebut wali kalau sholat aja nggak pernah jelas tahu, ibadahnya makin jauh sama Allah walaupun bisa menembus batas. Ini dari mana? Ini yang perlu kita kuak, yang dialami oleh Mbak Sarah. Ini andaikan Mbak, andaikan nanti sampean kan minta tolong kita, andaikan tiba-tiba sampean setelah minta tolong kita terus kita ru'yah syar'iyah, terus sampean nggak bisa menembus batas lagi, nggak bisa menembus pandang lagi, nggak bisa tahu sesuatu yang belum terjadi, kira-kira menyesal nggak? Sebenarnya tidak, karena saya lebih baik kehilangan itu semua ya. Itu semua daripada saya terus-terusan melihat kejadian buruk. Karena selalu petaka terus ya, selalu buruk terus, sehingga apalagi itu menjauhkan saya dari Allah. Iya betul. Rata-rata yang datang ke sampean malah takut semua ya. Karena yang disampaikan selalu benar. Oh besok keluargamu mati, oh besok ayahmu mati, oh besok anakmu mati, gitu kan, ngeri sahabat. Dan terjadi mati beneran. Ini kan sering terjadi, hati-hati. Sekali lagi saya sampaikan, ilmu kasyaf itu ada dua, kasyaf ilahi dan kasyaf syaitani. Begitu. Cuman sekarang ayah ibu masih ada ya, cuma sibuk ya. Iya. Sibuk. Terus nanti kasihan nasibnya beliau ini, Mbak Sari, kasihan. Karena ayah dan bapak dan ibu beliau ini sibuk dengan pekerjaannya, jadinya nggak ada yang ngontrol kan gitu ya, sampai terjebak dalam pergaulan bebas. Dan ketika ada niat baik, itikat baik, mau bertobat di situ, Allah
Allah uji ini hatinya. Allah uji beliau. Seakan-akan itu nikmat, seakan-akan itu kelebihan, seakan-akan itu maziah, padahal bisa menyesatkan dan menjerumuskan itu. Paham ya Anda maksudnya? Karena apa kok bisa seperti itu? Ini masuk dalam kasyaf syaitoni. Apa itu? Terjebak dalam setan. Memang benar bisa melihat, menembus pandang. Hati-hati nih saudara. Tapi menjadikan diri kita ini makin jauh sama Allah. Betul kan ya? Betul. Sama makin jauh sama Allah. Jadi sholat malas kan gitu. Iya. Nah kalau kasyaf ilahi seperti para wali min aulia illah, orang-orang kekasih Allah yang diberi maziah dari Allah, lah itu kan makin ibadahnya makin baik, makin khusyuk kan gitu. Kayak gitu. Ya mudah-mudahan lah Mbak Sarai nanti siap ya nanti ketika saya ru'yah gitu ya. Siap. Insyaallah. Bismillah. Ya insyaallah saya akan sowan silaturahim ke rumah sampean ya, bersama tim juga insyaallah nanti kita ru'yah syariah gitu. Terus lagi yang ingin saya tanyakan, proses itu semenjak sampean ikut perkumpulan yang katanya itu perkumpulan zikir di situ, itu kok bisa sampean itu tiba-tiba kok tambah itu kan zikir itu kan otomatis mengingat Allah dalam bahasanya. Tapi kok bisa makin jauh sama Allah, makin males sholat dan lain sebagainya. Itu gimana? Yang saya tidak tahu, tapi pada suatu hari saat saya bangun tidur itu kayak saya merasa aneh aja. Gitu ya. Terus kayak apa yang harusnya tidak saya lihat, tiba-tiba saya bisa melihat itu semua. Sampai sekarang masih banyak ya yang datang berkunjung ke sampean minta tolong masih gitu ya? Masih ada. Terus sama terpaksa untuk melakukannya ya? Terpaksa dengan berat hati. Padahal yang diucapkan selalu keburukan ya, kayak membawa petaka itu. Ini jadi ngeri nih saudara ya. Ini perlu kita kuat. Pasti penasaran kan saudara? Semua sahabat-sahabat di sini pasti penasaran. Apa yang membuat kita penasaran? Ini kalau kita mediumisasi, kalau kita kuat, kita ru'yah, nanti juga kita ru'yah syariah, pasti di situ kan kita jadi tahu. Oh ini loh setan, oh ini loh iblis, nggak ingin umat Nabi Muhammad itu bertaubat kan gitu ya? Kan niat sampean baik, waktu itu datang ke cari guru kan gitu. Makanya hati-hati saudara, jangan cari guru sembarang. Kalau kita salah cari guru, maka gurunya adalah seton. Ini yang bahaya. Kalau ilmu tanpa guru, maka gurunya setan. Tapi kalau kita salah guru, malah mbahnya setan kan gitu. Makanya harus hati-hati betul di situ. Ya mungkin ada lagi keluh kesah yang ingin sampean sampaikan ke kita. Apa keluh kesahnya? Apa yang membuat sampean beban selama ini gitu? Iya, kalau beban tetap itu ilmu yang saya dapat. Dan saya merasa ilmu itu sangat buruk. Terus apalagi yang Mbak Sarah ini alami sehingga membuat resah, nggak nyaman? Jadi saya tuh sering melihat makhluk-makhluk yang buruk rupa, seperti pocong, kuntilanak, genderuwo gitu. Terus bahkan saya juga kayak merasa bersalah kepada orang-orang yang datang ke saya. Maksudnya merasa bersalah itu gimana itu? Kayak mereka datang ke saya dengan mereka itu nggak pelit, ngasih saya benda-benda yang berharga, hadiah itu intinya. Iya. Terus, karena sudah ditolong gitu ya. Mungkin di situ mereka juga berharap kalau kabar dari saya itu sangat baik. Tapi ternyata yang saya ucapkan kabar itu sangat buruk. Walaupun ucapan itu buruk, tapi jadi kenyataan ya. Iya. Itu yang jadi saya merasa sangat bersalah. Iya. Itulah. Terkadang orang melihat, wah ini punya kelebihan yang luar biasa. Itu bukan kelebihan saudara, tapi itu petaka. Karena apa? Yang membuat kita jauh dari Allah, dan itu yang bisa membuat kita menembus batas itu dari syaitan. Terus kira-kira apalagi yang mau disampaikan ke sana? Kalau untuk yang saya sampaikan mungkin ya saya ingin cepat-cepat untuk menghilangkan
ilmu tersebut. Ya itu harus di ru'yah. Iya. Ada ru'yah syariah namanya. Nanti ketika sudah di ru'yah, jadi setan-setan yang menempel dalam tubuh sampean, di mata sampean itu bisa hilang. Sehingga tapi resikonya nggak apa-apa, ikhlas nih kalau sampean nggak bisa melihat lagi. Ikhlas. Saya ikhlas. Insya Allah ya nanti kita kuat bersama, kita mediumisasi saudara, dan juga kita ru'yah beliau. Karena banyak sekali kejadian-kejadian semacam ini yang harus kita perhatikan. Biar kita nggak terjebak oleh bujuk rayu setan. Kelihatannya manis, kelihatannya nikmat, tapi pada endingnya di situ menyesatkan kita. Pada endingnya di situ menjerumuskan kita sehingga kita terjebak ke dalam setan. Iya. Insya Allah ya Mbak. Nanti bersama tim, nanti biar dihubungi lagi sama Mas Muafak ya, Mas Muafak ya. Nanti biar dihubungi sama Mas Muafak juga. Nanti biar di Sherlock aja rumahnya, kita datang insya Allah ada waktu ya. Cuman kita nggak bisa janji kapan harinya yang pas gitu. Jadi gitu saudara, ini perlu kita ambil pelajarannya, hikmah. Sekali lagi saya sampaikan bahwa orang yang bisa menembus batas, orang yang bisa kayak Mbak Sarah ini menembus dinding, menembus pandang, tahu sesuatu yang belum terjadi, dia tahu. Jangan dulu kita, oh itu suatu maziyah, oh itu suatu kelebihan, oh ini pasti wali ini, oh ini pasti malaikat ini. Nah, belum. Kita lihat, kalau kita makin dekat sama Allah, maka di situ mungkin itu kasyaf ilahi. Tapi kalau kita mempunyai ilmu kasyaf syaitoni, maka kita makin jauh sama Allah. Sholatnya males, ibadahnya males gitu. Jadi kira-kira paham ya sahabat. Ini perlu sering sekali. Kadang sholat kita nggak khusyuk, banyak sekali gangguan-gangguan. Ya itu tadi kesombongan juga yang sudah melekat di dalam hati. Ketika kita diuji sama Allah, dipunyai kasih kelebihan sedikit, sebenarnya itu bukan kelebihan, tapi itu adalah musibah, itu adalah petaka, karena membuat pribadi Mbak Sarah itu makin jauh sama Allah. Iya. Jadi gitu Mbak, bisa jadi istidraj di situ. Ya mungkin itu saja saudara yang bisa saya sampaikan, semoga bermanfaat, dan tunggu tayangan berikutnya. Kita akan mulai mediumisasi Mbak Sarah, kita juga akan ru'yah beliau. Apa yang akan terjadi pasti penasaran. Pantengin saja terus di channel Gus Idris Official. Semoga bisa menjadi hikmah, pelajaran batin spiritual kita, supaya batin spiritual kita tidak salah, sehingga dibimbing oleh syaitan. Naudzubillah, tsumma naudzubillah min dzalik. Baik saudara, sebelum kita tutup, kita akhiri dengan bersolawat bersama-sama agar kita selalu mendapatkan syafaat dari kekasih Allah, kekasih kita, beliau Habibuna wa Maulana Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wasallam. Ayo bersalawat bareng-bareng Mbak ya. Iya. Sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam, sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam. Ya Habibi ya Muhammad, ya arusal khafiqaini, ya Habibi ya Muhammad, ya arusal khafiqaini, ya muayyad ya mumajjad, ya imam al-qiblataini, sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam,
sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amin, amin ya rabbal alamin. Semoga hati kita selalu dibimbing oleh Allah, dituntun oleh Allah. Mudah-mudahan kita makin takut sama Allah, mudah-mudahan kita semua makin dekat sama Allah, tidak meninggalkan perintah-perintah Allah dan menjauhi larangan-larangan Allah. Amin ya rabbal alamin. Al-Fakir, mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wal afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita semua Biomania, pemuda pemersatu bangsa. Indonesia tanah air kita, merah putih melekat di dada. Duhai guruku belahan jiwa, karena engkau kami mengenal cinta. Dimanapun kami berada, Biomania untuk Indonesia. Kita semua Biomania, pemuda pemersatu bangsa. Indonesia tanah air kita, merah putih melekat di dada. Dari Lodi panutan kita, Gus Idris guru kami tercinta. Thoriqul Jannah kebanggaan kita, panggil kami Biomania. Jayalah jaya Biomania, jaya selalu habaib ulama. Tangguhkan hati untuk Indonesia, bersolawat sampai akhir masa. Duhai guruku belahan jiwa, karena engkau kami mengenal cinta. Dimanapun kami berada, Biomania untuk Indonesia. Biomania untuk Indonesia. Lodi panutan kita, Gus Idris guru kami tercinta. Thoriqul Jannah kebanggaan kita, panggil